Jadi sholat itu tidak ada bandingannya dengan nilai materi. Sholat itu adalah nilai ukhrawi, akhirat, nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik dan lebih agung daripada materi yang kita pakai berapa hari sudah habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel The Journey yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya punya kesempatan kembali untuk mengisi di channel ini. Saya sedikit mengupas atau sedikit membahas tentang persoalan-persoalan tentang masih agama. Jadi ada fenomena yang sering saya dapati di media sosial, ada pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar orang, misalnya ada pernyataan semacam ini. Jadi gak apa-apa nggak sholat, yang penting kita melakukan kebaikan. Gak apa-apa sholat, yang penting kita tidak ghibah, tidak mengganggu orang, tidak membuat kerugian terhadap orang. Ini nggak apa-apa sholat, nggak apa-apa nggak sholat. Nah, ini miris semacam ini, miris sekali. Miris sekali dalam artian pertanyaannya adalah bagaimana keislamannya, bagaimana keyakinannya. Kalau semacam ini mindsetnya dan paradigmanya terhadap keyakinannya, ya mungkin bagi orang itu benar, pernyataan itu benar mungkin bagi orang yang mengatakan semacam itu, tapi pada pertimbangan agamanya benar. Dari mana benarnya kalau memang katakan benar? Jadi kita tuh belajar dalam mempertimbangkan sesuatu itu melalui pertimbangan agama, bukan pertimbangan kita, bukan tergantung mindsetnya kita, bukan tergantung kemauannya kita. Jadi kita itu melakukan pertimbangan, melakukan analisis atau memberikan jawaban, tentunya melalui jawaban agama. Bagaimana agama itu sendiri, bukan kemauannya kita, bukan seenaknya kita, bukan tergantung kita, bukan tergantung moodnya kita dalam persoalan-persoalan agama. Jadi kalau mengatakan nggak sholat itu nggak apa-apa, yang penting buat sholat, yang penting melakukan kebaikan, tidak mengganggu orang, dari mana jalannya itu pembenaran agama? Ya oke, ini karena kasus ya tentunya dengan kaum muslimin. Masa dalam Al-Quran didapati semacam itu, ajaran Rasulullah semacam itu, ajaran Al-Quran semacam itu, nggak apa-apa kamu nggak sholat, yang penting kamu melakukan kebaikan, ada semacam itu? Ya kalau ada didatangkan, mana teksnya, mana ayat berapa, surat apa, kalau ada hadisnya silahkan. Itu tidak bisa dibenarkan semacam itu. Mengatakan gak apa-apa nggak sholat, yang penting melakukan kebaikan. Ya tidak perlu beragama kalau begitu, karena kebaikan itu tidak perlu dipahami oleh agama. Tidak perlu beragama kalau macam itu. Nggak sholat, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak puasa, nggak apa-apa, yang penting melakukan kebaikan. Yang tidak perlu beragama, karena kebaikan itu bisa dipahami melalui akal. Tidak perlu agama yang memahami kebaikan itu, tidak perlu menggunakan agama menggunakan kebaikan. Masa ia harus beragama kalau bohong itu buruk, adil itu baik, mukul orang itu buruk, laku jujur itu baik? Masa ia harus beragama? Tidak perlu beragama, nggak perlu beragama. Jadi nilai-nilai semacam itu tidak perlu beragama untuk mengetahuinya, cukup akal. Itu ada budaya, ada tradisi. Banyak kok tradisi-tradisi yang dianggap baik, budaya-budaya dianggap baik.
Karena menurut akal itu baik. Jadi untuk mengetahui nilai-nilai baik tidak perlu beragama. Jadi kalau ada mengatakan, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak puasa, nggak apa-apa nggak apa-apa yang lain. Terus itu dikatakan beragama, ya tidak usah beragama lah kalau begitu sistemnya. Terus bagaimana? Ya sejatinya orang beragama itu dia patuh terhadap prinsip-prinsip agamanya, terhadap perintah-perintah agamanya, terhadap larangan-larangan agamanya. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, ya dilaksanakan. Yang diperintahkan untuk dikerjakan, dilaksanakan. Yang diperintah untuk ditinggalkan, ya ditinggalkan. Itu sekilas tentang orang yang beragama. Bukan seenaknya sendiri, misalkan nggak sholat, yang penting lakukan kebaikan. Ya, itu bukan beragama kalau seperti itu. Masih jauh praktek nilai-nilai agama, masih jauh dari agama, masih jauh, sangat jauh sekali. Sama aja seperti negara misalkan yang tidak menganut ideologi Islam, ideologi Islaman gitu, seperti Cina, Jepang, mereka melakukan kebaikan, mereka baik-baik, bahkan negara mereka bersih. Bahkan ada yang mengatakan, saya melihat nilai-nilai Islam, ada yang mengatakan nilai-nilai Islam di barat dan melihat Islam di timur. Ya Islamnya aja di timur, Islamnya aja, tapi nilai-nilai keislaman tidak ada. Nilai-nilai keislaman itu ada di barat. Jadi cuman kita aja yang muslim aja, tapi taat pada nilai-nilai keislamannya, nilai-nilai ajarannya nggak ada. Nah, jadi dibedakan. Sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah memahami konsep Allah Subhanahu wa taala, konsep ketuhanan kita betul-betul, jadi tidak sembarangan kita memahami perintah itu. Kan tentang sholat itu luar biasa perintahnya. Berulang kali, aqimus sholah, aqimus sholah. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali tentang perintah mengenai sholat. Nah, kalau kita memahami tentang perintah ini yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan meremehkan perintah itu. Karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kita. Jadi saya salah kaprah orang berpikir semacam itu. Jadi kita ini tidak memahami tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah saja tidak dipahami, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya saja tidak dipahami. Bagaimana ingin memahami Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita betul-betul memahami Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tahu tentang perintah itu, dimensi perintah itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah memerintah, tidak ada kita menolaknya. Tidak ada kita punya alasan apapun itu. Tidak ada alasan sama sekali kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memerintah kepada kita. Ati Allah wa ati Rasul, taati Allah dan taati Rasul. Jadi kalau ada yang mengatakan yang penting melakukan kebaikan, nggak apa-apa nggak sholat, tapi pada saat yang sama dia muslim, perlu diperbaiki keislamannya. Jadi cara mengukur dalam pikiran kita itu adalah sesuai dengan ajaran Islam, bukan sesuai dengan mindset kita, bukan sesuai paradigma kita, bukan sesuai dengan kemauan kita, bukan. Jadi diukurlah, ditimbang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, jadi mengatakan, jadi beda. Tadi pernyataan di awal, nggak apa-apa nggak sholat, yang penting melakukan kebaikan. Itu nggak sinkron, nggak ada sinkronisasi antara keyakinannya dengan perbuatannya, antara ideologi dengan perbuatannya, antara dirinya dengan Tuhan, antara Tuhan dengan dirinya. Tidak ada sinkronisasi.
dalam kepercayaan, dalam keyakinannya. Malah bertentangan yang ada. Ya oke, Islam mengajarkan untuk melakukan kebaikan tidak salah. Tapi apakah dibenarkan meninggalkan sholat itu agar melakukan kebaikan? Nah, justru kalau ingin melakukan kebaikan, bagiannya adalah sholat perlu dilakukan. Kalau Anda ingin melakukan kebaikan, sholat itu adalah bentuk dari kebaikan yang luar biasa, yang memiliki manfaat dan faedah. Jadi kalau ada mengatakan nggak penting sholat, yang penting melakukan kebaikan, nggak usah berislam, nggak usah beragama, semacam itu. Jadi penakaran beragamanya sesuai dengan message-nya, pertimbangan agamanya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya. Ya nggak bisa beragama semacam itu, harus ditimbang melalui Al-Quran, melalui nas hadis Rasulullah, melalui ajaran Rasulullah SAW. Bukan seenaknya, sesuai kemauan kita dalam beragama. Ada juga mengatakan begini, sholat tapi tidak kaya-kaya, sholat tapi tidak punya duit, sholat juga tetap kehidupan begini saja. Pertanyaannya, semenjak kapan sholat itu membuat orang kaya? Semenjak kapan Tuhan mengajarkan gara-gara kamu sholat kamu akan kaya? Saya kasih kekayaan. Semenjak kapan itu? Ada transaksional materi terhadap Tuhan, oleh Tuhan kepada kita kepada Tuhan. Gak ada transaksi itu. Gak ada transaksi Tuhan kepada kita. Kalau kamu taat, kamu soleh, kamu sholat 24 jam misalkan, atau taat sholat, kamu pasti kaya. Gak ada. Justru kan kebalik, orang-orang yang tidak pernah sholat, bahkan yang tidak beriman, itu mendapatkan kekayaan. Nah, artinya apa? Tidak ada transaksionalitas tentang materi terhadap sholat. Di saat kamu sholat pasti kaya. Nggak ada itu. Dari mana? Sholat itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya mau disamakan sholat dengan uang, sholat dengan kekayaan? Itu nggak sebanding nilainya. Ini nilai sholat itu nilai ilahiyah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disamakan. Itu terlalu rendah memahami sholat, terlalu sederhana memaknai sholat, memaknai perintah tadi. Sehingga apa? Ngapain sholat? Kalau nggak kaya-kaya juga, tetap kehidupan begini, miskin-miskin juga. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan transaksi kepada kita, kalau kamu sholat, kamu pasti kaya? Ya, Tuhan memberikan janji, kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan jalan keluarnya, suatu yang tidak disangka-sangka olehmu. Tapi, apakah kalau kita selalu sholat, terus kadang kita terus begini, terus menyalahkan sholatnya, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari mana jalannya? Jadi sholat itu tidak ada bandingannya dengan nilai materi. Sholat itu adalah nilai ukhrawi, akhirat, nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik dan lebih agung daripada materi yang kita pakai berapa hari sudah habis, yang sifatnya sementara. Masa ia mau dibandingkan nilai sholat dengan nilai materi? Ya jauh perbandingannya. Jadi kalau ada mengatakan ngapain sholat, sholat terus, tapi nggak kaya-kaya, akhirnya meninggalkan sholat, nah itu salah memahaminya. Jadi sholat itu tidak ada transaksional materi di dalamnya. Itu bersifat ukhrawi, nilai akhirat, nilai pahala yang tidak bisa diwujudkan ke dunia. Tidak ada wujudnya, nanti ada wujudnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan. Kalau mau dimaterikan itu, yang Anda sholat itu, Anda mungkin bisa pingsan. Sekali sholat langsung dimaterikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi langsung mati gara-gara keindahannya nilai daripada sholat itu. Jadi jangan dibandingkan nilai sholat dengan nilai materi. Terus juga di saat sholat
kita menjalankan sholat, tidak ada transaksional kita dengan Tuhan, dengan materi kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Transaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui materi, tidak ada. Allah begitu, tidak ada transaksi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada materi di saat kita sholat. Tidak ada transaksinya materi sama sekali di dalamnya. Tidak ada. Itu yang perlu kita luruskan itu. Kita luruskan dalam mindset kita, dalam beragama kita. Jadi kalau kita sholat terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kehidupan kita biasa-biasa aja, tidak berubah, tidak begitu, terus dikatakan ngapain sholat juga tidak bikin kaya, nah itu ya bermasalah dalam beragama, nilai agama. Jadi sholat itu jauh, nilainya sholat jauh dengan nilainya materi. Terus tidak ada transaksi juga di saat sholat itu kita kaya, tidak ada transaksi kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita nggak ada jaminannya. Walaupun Tuhan mengatakan ya kalau kamu bertakwa, saya akan berikan jalan keluar di yang kamu tidak sangka-sangkakan. Nah, jadi berbeda nilai-nilai materi dengan nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai ukhrawi dengan nilai-nilai materi jangan disamakan, jangan dicampur aduk. Jadi sholat ada nilainya ukhrawi, bukan nilai duniawi. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, bahwasanya sholat itu nilai ukhrawi yang berbentuk pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan Allah berikan kelak di hadapannya. Jadi memang sholat itu bukan untuk kaya, bukan tujuan kaya. Dari mana sholat itu tujuan kaya? Nggak ada. Makanya tadi tidak ada transaksi materi dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada sama sekali. Jadi tidak perlu patah hati. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kehidupannya begitu-begitu saja. Masa ia mau hidup di dunia itu tidak selamanya. Kelak kita akan hidup yang abadi. Nah, sholat itu adalah untuk kehidupan yang abadi, bukan untuk kehidupan di dunia. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.